dokter ini ada lagi yang nanya, dok, dari Veronica Vanessa Julia Cahermawan, buat panjang namanya. Dok, apakah dampak negatifnya kalau kurang benar penyimpanannya? Iya tadi, kalau kurang benar, yang Mams tadi udah susah-susah pilih daging, telur, ayam, ikan ya, ternyata rusak gitu. Iya. Jadi kalau nggak benar bisa rusak, malah ya tadi bisa aja nih misalnya ya, ternyata jadi terkontaminasi ada bakteri atau kumannya gitu kalau nggak betul. Iya, jadi bikin sakit perut ya dokter bisa jadi, terus bisa juga menghilangkan nutrisi yang ada dalam makanan itu. Jadi percuma anaknya kenyang aja tapi nutrisinya nggak dapat gitu. Nah dokter ini lagi nih, aku senang banget nih netizen aktif semua. Ini hebat banget karena mereka pada penasaran, senang banget ternyata ngobrol bareng dokter Desti. Makanan itu yang menarik ya. Iya benar. Nah dokter ini lagi dari Dino SCR, Bapak Dino rajin banget nanya ya. Dok mau tanya lagi. Ya. Iya benar, happy dad ini. Dok mau tanya lagi, perlukah menambah bumbu ke dalam MPASI? Oke, jadi jangan, kan takut nih ya, anak itu nggak boleh kasih bumbu manis-manis. Sebenarnya kita udah pernah singgung sih soal gula garam ya. Garam itu bukan nggak boleh sama sekali, waktu bersama bilang bukannya haram gitu ya, tetapi kebutuhan bayi akan garam itu sedikit. Makanya jadi nanti dikasih aja sedikit ya, sedikit garam. Gula sebenarnya tidak dianjurkan karena dari karbohidrat dan kandungan sudah ada gula. Kemudian, nah, gimana bumbu-bumbu yang lain? Oke. Ya kalau misalnya bawang merah, bawang putih, boleh kok. Boleh. Kemudian, ya cuma kan juga nggak banyak-banyak ya. Iya, pedas kan bayarnya nanti. Ini sedikit aja, setengah malah ya. Kemudian, kalau misalnya menyiapkan menunya itu ada yang ikan misalnya gitu ya, atau ya untuk menghilangkan rasa amis ya, boleh pakai. Ada yang pakai jahe sedikit, atau pakai serai, atau daun jeruk, ini nggak masalah sih. Oke. Ya. Nah dokter lanjut lagi ke pertanyaan dari Mas sendiri dokter ya. Nah kadang-kadang kan super happy moms di rumah juga pada bingung kan, kalau misalnya kita mau memberikan makanan itu kayak ikan gitu, mungkin takut alergi atau ada apa gitu. Itu gimana dokter? Ya ikan itu sebenarnya ya protein hewani yang kandungan nutrisinya lengkap. Proteinnya itu asam aminonya lengkap. Ada juga yang disebut dengan taurin. Taurin itu gunanya untuk menstimulasi sel-sel otak. Nah, that's why Jepang itu doyannya makan ikan. Iya. Gitu. Mereka udah tahu tuh apa istilahnya tuh, di sana kalau banyak makan ikan menjadi pintar. Gitu. Kemudian ada juga lemak tidak jenuh. Jadi ada lemak tuh ada dua, lemak jenuh dan tidak jenuh. Dia lebih tinggi lemak yang tidak jenuh. Jadi lemaknya itu bukan lemak yang tidak baik, lemaknya baik untuk pertumbuhan sel otak juga. Kemudian vitaminnya lengkap, vitaminnya lengkap ya. Mineralnya juga ada kalsium, magnesium, zinc ya, macam-macam. Jadi ikan itu kandungannya sangat lengkap. Jadi, nah tadi gimana nih kalau dengan alergi gitu ya? Biasanya nih ya, bayi yang selama ini dapat misalnya ASI gitu ya, mamanya kan juga makan makanan macam-macam ya, anaknya nggak pernah alergi, atau sebenarnya dari keluarga juga nggak ada turunan ya, turunan alergi, nggak ada bakat alergi, nggak apa-apa, jangan ragu, boleh diperkenalkan. Ini pengecualian ya, misalnya nih mama papanya memang dua-dua asma gitu misalnya ya, terus kebetulan si bayi tidak mendapatkan susu formula yang tidak mendapatkan ASI yang eksklusif misalnya, ternyata ya di perjalanannya pernah mengkonsumsi susu formula biasa ternyata alergi. Nah itu memang harus hati-hati saat memperkenalkan MPASI. Jadi pada bayi-bayi khusus kadang-kala kita perlu nggak empat-bitan, jadi dia minum tunggal pelan-pelan kayak zaman dulu ya. Jadi minum tunggal itu bukan berarti dikasih buah, tapi dikasih karbohidrat dan protein saja dulu, misalnya proteinnya hati ayam gitu ya. Dilihat beberapa hari nanti alergi nggak lanjut lagi gitu. Begitu juga memperkenalkan dengan ikan, diperkenalkan beberapa hari aman, ya udah nggak masalah. Berarti diseleksi satu-satu gitu ya dokter. Tapi itu hanya bayi-bayi khusus. Kalau misalnya anaknya selama ini nggak ada background alergi, nggak masalah dicobain aja. Nah dokter, kalau misalnya ini pilihan makan telur gitu dokter, kan orang-orang tua zaman dulu tuh kan
kan. Suka bilang kalau misalnya makan telur nanti anaknya bisul lah, itu gimana? Kayaknya yang larang. Iya benar. Jadi kalau misalnya telur itu sama seperti ikan tadi, kandungan nutrisinya juga baik dan lengkap ya. Proteinnya juga. Jadi telur itu bisa pada bayi di atas 6 bulan bisa dikonsumsi utuh, artinya kuning dan putih boleh dikonsumsi kecuali cangkangnya ya. Gimana giginya? Iya, ada giginya ya. Iya. Terus kemudian pengolahannya yang kedua itu harus matang. Nggak boleh ya, kalau orang dewasa setengah matang itu bagus. Iya. Nambah stamina gitu kan. Nah, kalau pada anak atau pada bayi itu harus matang karena ditakutkan ada kuman salmonella yang penyebab tipes. Oke. Kemudian kandungan nutrisinya itu juga tadi lengkap, di mana proteinnya, asam aminonya lengkap, dan ada untuk meningkatkan memori. Nah, jadi untuk otak juga gitu. Vitamin dan mineralnya juga lumayan cukup banyak. Jadi protein itu telur itu baik dikonsumsi di awal-awal 6 bulan pertama itu juga nggak apa-apa. Iya, nah itu nih buat happy moms di rumah, jangan khawatir untuk memberikan ikan dan juga telur. Iya, telur juga kan ada telur ayam, ya ada telur puyuh. Iya benar, telur puyuh yang paling sering biasanya dimasukin ke dalam makanan anak-anak. Karena itu pada bayi-bayi yang, pada anak-anak yang misalnya tampak lebih kurus atau konsumsi dia sulit makan ya, nggak apa-apa dikasih telur puyuh itu kalorinya kan tinggi. Jadi dia walaupun dikit makan udah dapet. Iya, jadi kan isinya sudah lengkap. Lemaknya ya. Iya, nah dokter ini ada lagi dari bapak-bapak Ajibui 86. Aduh, ternyata happy dad. Iya benar, happy dad ini aktif semua. Dokter, apa ada efek negatif dari nutrisi yang kita berikan berlebihan, misal kelebihan zat besi atau protein karena kita nggak tahu nih takarannya? Oke, jadi sebenarnya ya kalau kelebihan nutrisi yang lain misalnya ya tadi ya mineral, zat besi itu nggak akan banyak-banyak sekali, dan biasanya kecuali nih ya dia konsumsinya itu vitaminnya terus menerus. Tapi pengecualian ya zat besi itu rata-rata gini, susah kita mencapai target Fe atau besi yang disesuaikan dengan anjuran gitu ya per hari itu susah karena dia tinggi sekali. Iya. Jadi jangan takut akan berlebihan. mencukupi aja susah. Iya. Nah kemudian protein yang berlebih gak apa-apa karena bayi itu tuh memang butuh protein. Jika protein berlebihan juga akan diresidu sebagai lemak sebenarnya ya. Jadi orang dewasa kalau protein juga benar jadi ya disimpan dengan proses di dalam tubuh ya bisa menjadi tumpukan lemak juga. Iya benar. Nah dokter, kita kan udah ngobrol nih panjang masalah menu-menu yang bagus nih untuk bayi, untuk menu makan MPASI-nya. Nah dokter bisa dikasih contoh nggak sih resep? Iya, resep buat happy moms dan juga happy dad di rumah? Iya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan biasa konsumsi keluarga ya, sebenarnya nggak harus sama gitu ya. Jadi istilahnya kearifan lokal. Oke, iya benar. Jadi di rumah masing-masing bisa akan tahu nih biasanya yang menciptakan selera anak kan ya. Tapi yang penting tadi ada karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati, ada lemak. Untuk sayuran dan buah itu pelengkap sebenarnya ya. Nah jadi sekarang kita coba nih, misalnya mau bikin ikan brokoli gitu ya. Oke, kita misalnya ini anaknya umur 6 bulan ya. Kira-kira kalau masih dari beras tuh sekitar 2-3 sendok cuma ya berasnya. Ini kalau sekali bikin, misalnya mau bikin untuk 3 kali makan atau 4 kali makan boleh. Kemudian ikannya tadi sekitar sekali bikin itu 40 atau 50 gram. Boleh ikan dori, boleh ikan apa lagi? Ikan salmon ya. Nah salmon, memang ini ya selera tinggi kan? Enggak, paten dong. Berapa besar gitu? Kan seruang banyak durinya ya. Terus kemudian apa ikan tuna juga boleh ya. Nah kemudian protein nabatinya boleh kacang merah. Biasanya kan di sup tuh ya enak juga ya kacang merah, dikasih aja sekitar 15-20 gram sih, kayak sejumput lah istilahnya ya. Kemudian brokolinya, nah itu dimasak seperti bubur ya dengan air secukupnya, dinilai
tomat gitu ya, terakhir. Nah kemudian jadi nggak terlalu lembek gitu ya dokter? Iya, nggak rusak vitamin yang sayuran. Kemudian bisa setelah matang ya dengan kematangan yang cukup. Nah boleh kalau ikan tadi kalau misalnya mau ditambah jahe misalnya ya boleh ditambah bawang sedikit boleh ya untuk menghilangkan amis ya. Kemudian setelah direbus biasa masak baru disaring. Kalau Maifan Rahman, bapak-bapak lagi dokter, katanya dokter mau tanya dok, kenapa anak usia di bawah 1 tahun lebih banyak membutuhkan lemak daripada yang lain dok? Iya, jadi di sini lemak itu untuk pertumbuhan sel juga, sel otak terutama ya. Jadi otak kita tuh terdiri dari sel-sel. Kalau bapak-bapak makan di rumah makan padang, kayak akan lemak loh. Kalau makan otak kolesterol naik gitu ya. Iya benar. Jadi memang lemak itu satu untuk sumber kalori. Jadi bayi itu atau anak kebutuhan kalorinya kan tinggi ya. Kita mencapai dengan bubur itu karbohidrat nggak terlalu banyak, sehingga dengan ada asupan lemak itu kalori itu langsung bertambah banyak. Langsung cepat gitu ya. Jadi istilahnya itu kalau nggak salah satu karbohidrat itu bisa nilai kalori 4, kalau lemak 9, hampir 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat. Jadi makan sedikit tapi kandungan nutrisinya lebih banyak. Nggak boleh banyak goreng dan banyak gitu ya. Tapi kalau ada anak, untuk anak-anak malah perlu. Terkadang itu tadi MPASI-nya biasanya nih moms yang udah kekinian, MPASI tadi yang ditambah 1 sendok makan bayi itu minyak Evo gitu. Iya. Gitu. Gitu ya. Zaitun. Iya benar. Minyak zaitun. Atau ditambah 1 bongkar keju. Dok mau tanya usia berapa bulan ya dok boleh dikasih keju ke anak yang masih MPASI? Sebenarnya dari 6 bulan boleh sih. Oh sudah langsung boleh Mams. Kalau misalnya kayak olahan daging kayak sosis gitu yang dihancurkan boleh nggak? Tidak dianjurkan. Jadi makanan olahan seperti daging walaupun memang ya dari pabrikannya biasanya ini aman, tidak mengandung pengawet gitu ya. Tapi sebaiknya memang kita menggunakan fresh and clean food gitu. Ya. Jadi kalau makanan olahan pada bayi tidak dianjurkan. Kecuali memang olahan makanan bayi seperti bubur fortifikasi atau bubur instannya bayi. Oh iya, bubur yang dijual itu boleh dimakan nggak masalah? Iya, jadi bubur yang udah sesuai dengan konteks bebek pom dan segala ya, bahwa ini makanan bayi boleh, biskuit juga boleh gitu ya. Kenapa boleh? Karena itu sudah dihitung nutrisinya. Jadi kadang-kadang kita sendiri menyiapkan itu sulit mencapai target nutrisi yang dianjurkan. Misalnya nih, zat besinya harus sekian, zinknya harus sekian, proteinnya harus sekian, vitamin A-nya harus sekian. Itu kan sulit kita mencapai. Pada makanan fortifikasi atau instan tadi dia harus segitu, jadi udah lengkap. Nah kalau misalnya untuk menu buahan sendiri itu seperti apa dokter? Dan gimana cara buatnya? Jadi moms juga nanya ya, puree ya istilahnya itu ya. Jadi puree itu seperti makanan yang halus ya, dimana buah-buahan itu biasanya dipakai untuk selingan ya, untuk selingan, sehingga kan bayi itu kan ada makanan utama, ada makanan selingan. Nah, bikinnya itu cukup gampang ya, bisa dikeruk atau di blender. Jadi misalnya pisang nih ya, kita mau boleh kombinasi ya. Jadi misalnya nggak hanya pisang aja, gitu, pisang sama kurma misalnya gitu ya, di blender, kemudian udah siap disajikan. Nah dokter ini ada pertanyaan terakhir nih, cukup menarik dari Parmayasa. Katanya bagaimana solusinya dok jika anak tersebut sudah berumur 1,5 tahun tapi masih mengkonsumsi makanan bayi instan dibanding olahan? Ya, tentunya ya, secara tekstur nggak cocok ya. Makanan bayi olahan itu kan halus sekali ya. Padahal 1,5 tahun itu harus menu keluarga. Satu, teksturnya nggak tepat. Yang kedua, komposisi pada makanan instan tadi itu diperhitungkan
target nutrisi juga tidak tercapai. Susah nanti. Nah biasanya pastikan dulu nih ya status gizi anaknya gimana ya. Takutnya udah mengalami malnutrisi atau gizinya berkurang. Yang kedua harus dilatih. Karena memberikan makanan padat, makanan keluarga itu juga melatih mengunyah gigi ya, biasanya giginya jadi agak susah tumbuh gitu ya. Jadi giginya tumbuh, kemudian otot oromotor ya istilahnya ya, otot di rongga mulut juga lebih berkembang gitu ya. Dan ini pasti saya rasa ketidakseimbangan nutrisi. Jadi memang harus tetap diusahakan ya. Nah ini itu pertanyaan dari siapa tadi? Dari mana tadi? Parmayasa. Nah, Mams ya, Mam Parmayasa coba untuk mengatasi masalah tersebut itu ikut dulu di feeding rules mengenai cara pemberian makan. Nah di situ ada di video ketiga. Di video ketiga. Feeding rules. Karena penting itu merubah kebiasaan itu nggak mudah dan perlu sabar ekstra ya, sama perlu ilmunya. Jadi Mams bisa jadi nggak stres gitu ya menghadapi penolakan si anak. Iya benar. Jadi selain tips dan trik juga ya itu tips and trik memberikan makan. Iya. Video ketiga ya dokter. Nah dokter, ini pertanyaan terakhir janji dari Bona 130120. Oh iya dokter, tanya lagi dong, untuk buah apakah ada beberapa jenis buah yang harus dikukus dok? Oke, jadi yang harus dikukus ya, boleh aja ya, tapi begini, kalau untuk makanan sayur dan buah ya, kalau bisa menggunakan fresh itu lebih baik, karena buah dan sayur itu tidak hanya serat yang kita harapkan, tapi juga mengisi vitamin. Ya misalnya tinggi vitamin A, vitamin C yang vitamin C itu cepat sekali rusak dengan pemanasan. Iya. Jadi kalau misalnya buah harus dikukus ya, mungkin bukan buah ya, sayur itu masuk buah bukan ya? Beda. Labu. Sayur. Sayur kalau kayak labu mungkin perlu dikukus. Kentang ya. dikukus. Nah, tapi kalau kayak misalnya yang lain-lain buah-buah kayak apel, alpukat, pepaya, ya pisang nggak usah. Lebih baik di blend ya dokter? Iya di blend aja karena akan pemanasan akan merusak vitamin C. Oke. Nah gitu Happy Moms, Happy Dad. Gak kerasa mungkin udah setengah jam kali kita ngobrol bareng Happy Moms dan juga Happy Dad. Boleh dikasih ini last conclusion, kesimpulannya apa dari ngobrol-ngobrol kita hari ini? Oke, jadi ya MPASI itu tidak hanya adekuat dan tepat waktu, tapi juga aman ya dengan melakukan tadi ya pengolahan, penyimpanan yang baik dan memilih menu yang tepat. Oke, gitu tadi konklusinya. Oke, Happy Moms di rumah, Ima ingetin lagi untuk minggu depan jangan lupa terus nonton Dokter Salma dan juga Dokter Desti. Yang apa dokter? Jadi kita kan untuk MPASI saya rasa udah lengkap ya di 4 episode ini. Mudah-mudahan Mams sudah terjawab semua mengenai permasalahan MPASI. Insya Allah ya bulan depan kita mungkin akan membahas mengenai tumbuh kembang anak. Oke, tumbuh kembang anak. Jadi salah satu tema menarik mungkin untuk Happy Moms dan juga Happy Dad di rumah. Ya, salah satu tema yang ditunggu-tunggu nih. Iya benar. Dan jangan lupa ingetin untuk Happy Moms dan juga Happy Dad untuk selalu nonton live Instagram Dr. Salma Kamarudin dan juga Dr. Desti Handayani, dan juga jangan lupa follow selalu Instagram Bincang Dokter Anak dan juga follow Instagram dua dokter anak cantik kita yang selalu memberikan informasi bermanfaat untuk Happy Moms dan juga Happy Dad di rumah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Nah Happy Moms, itu tadi bincang-bincang menarik Ima bersama Dokter Desti mengenai cara penyimpanan dan pengolahan MPASI. Untuk Happy Moms di rumah yang mungkin pengen bahas tema apa lagi untuk episode selanjutnya, boleh komen di channel YouTube kita. Dan juga Ima ingatkan untuk Happy Moms di rumah, jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube Bincang Dokter Desti dan Salma, dan juga untuk komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.